semester itu udah bayar sih Pak. Aku Oh, hubungin ke Mas nggak dibalas, nggak direspon. ah, ah, ah. Coba kirimin ke saya di WhatsApp ininya, NIM sama namanya, semester berapa? Siap Di, Pak. nah, chat aja chat. Di Zoom ya Pak atau di mana? Boleh, boleh. Di Zoom boleh, di WhatsApp ke saya boleh. Oke. Nah, pembayarannya udah ya? Udah ya? Nggak ada tanggungan apa-apa lagi ya, Mas Dio Aji ya? Masalah pembayaran gitu, administrasi, aman ya? Mas, Mas Dwi, Mas Dwi Aji, untuk administrasinya aman kan? Sudah di... Iya sudah Pak, sudah Pak. Oke, oke. Saya make sure lagi. Oke. Kalau saya bayarnya 18 September Pak. Yang ini, yang semester 5 bulan ke satu. Baik, baik, Mas. Terus. Itu Pak invoice-nya saya di Zoom. Baik, baik. Coba nanti saya sampaikan ya. Saya coba sekalian sampaikan ke bagian akademik. Siap Pak, terima kasih Pak. Nah, untuk pengisian PHS ya, PHS ini. Berarti di semester ini kalian, tapi udah dapat mata kuliah apa aja? Oh, belum muncul sih Pak, cuma udah dapat jadwalnya sih Pak. Cuma belum Hmm, hmm, ngambil di siakatnya itu sih Pak. hmm. Oke, oke. Hmm. Baik, kita mulai aja ya. Eh, Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, Mas Dwi Aji, Mas Ismareto, dan Mas tadi ada Mas Aldi ya. Kita mulai aja karena sudah jam 5:12, terus saya bilang jam 5:10. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang business concept and design. Jadi untuk awalan kita akan mendefinisikan apa itu e-business secara komprehensif. E-business adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam seluruh aspek bisnis, mulai dari produksinya, pemasarannya, marketing penjualannya, hingga layanan purna jual after sales. Hal ini melibatkan interaksi elektronik antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis, baik internal maupun eksternal perusahaan. Jadi perbedaan dengan e-commerce ya, kalau e-commerce adalah submenu atau subset dari e-business yang fokus pada transaksi jual beli secara elektronik, tetapi e-business memiliki cakupan yang lebih luas, yang lebih general, mencakup seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi. Contoh konkret, business to consumer, yaitu Tokopedia, Shopee, Amazon, business to business, seperti Alibaba, Temasnet, lalu ada consumer to consumer seperti Bukalapak, eBay, lalu ada hybrid seperti perusahaan manufaktur yang menggunakan platform online untuk berkolaborasi dengan pemasok dan distributor. Mengapa di dalam e-business ini diperhitungkan menjadi penting? Karena berdampak terhadap perekonomian, yaitu pertama dari globalisasi, membuka pasar baru dan memperluas jangkauan bisnis, sampai terjadi perang dagang seperti sekarang antara Amerika Serikat dan China. Lalu efisiensi, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, inovasi, mendorong pengembangan produk dan layanan baru. Tumbuhnya opportunity, peluang yang bertumbuh di pasar, meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat mobile,
Personalisasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman pada pelanggan yang lebih baik. Lalu di peluang opportunity di data, mengumpulkan data pelanggan untuk analitik dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu ada challenge-nya, pertama dari sisi keamanan, yaitu risiko pencurian data dan serangan cyber. Lalu dari sektor kompetisi, persaingan yang semakin ketat di pasar online. Lalu ada regulasi, perubahan peraturan yang cepat dan kompleks. Hal lain yang menjadi penting dalam e-bisnis pada ruang lingkup kita saat ini, yaitu jangkauan pasar yang lebih luas. Tadi, globalisasi, e-bisnis memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa batas geografis. Lalu ada pasar niche, nice. Bisnis dapat menargetkan segmen pasar yang sangat spesifik dan sulit dijangkau melalui saluran tradisional. Lalu ada efisiensi biaya, otomatisasi, banyak proses bisnis dan dapat diotomatisasi mengurangi biaya tenaga kerja dan human error, lalu mengurangi biaya operasional juga. Dari e-bisnis dapat mengurangi biaya sewa gedung, inventaris, dan distribusi fisik, tapi banyak menggunakan bandwidth internet, mungkin itu ada plus minusnya. Lalu ada peningkatan produktivitas, akses informasi. Karyawan dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja. Bisa juga meningkatkan efisiensi kerja mereka, sehingga saat ini banyak paradigma work from home, seperti itu, WFH. Lalu kolaborasi, e-bisnis juga memfasilitasi kolab antara tim dan mitra bisnis, mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal lain, pengalaman pelanggan yang lebih baik dari personalisasi, dari e-bisnis juga memungkinkan company untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal bagi setiap pelanggannya. Layanan pelanggan, dari pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan bantuan melalui berbagai saluran online. Inovasi juga jauh lebih cepat dengan menggunakan e-bisnis. Eksperimen memungkinkan perusahaan untuk melakukan eksperimen dengan produk dan layanan baru dengan biaya yang lebih rendah. Lalu ada iterasi juga, produk dan layanan dapat dengan cepat diperbarui dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik feedback dari pelanggannya, customer-nya. Lalu data driven decision making, analisis data. E-bisnis menghasilkan data yang berlimpah yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik. Contoh konkretnya dampak bisnis pada kehidupan kita sehari-hari, perubahan perilaku konsumen, konsumen termasuk saya kini lebih memilih berbelanja online karena kenyamanan dan kemudahannya. Kedua, munculnya model bisnis baru, platform seperti Uber mungkin di sini udah nggak ada, Gojek atau Grab, dan Airbnb telah merevolusi industri, transportasi, dan hospitality. Lalu transformasi industri tradisional, perusahaan-perusahaan manufaktur dan retail tradisional harus beradaptasi dengan model bisnis digital untuk tetap kompetitif. Ringkasnya, e-bisnis bukan hanya tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Company yang berhasil memanfaatkan teknologi digital akan memiliki keunggulan yang signifikan dalam jangka panjang long term. Oke. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi di bisnis. Meskipun bisnis menawarkan banyak opportunity, peluang, keuntungan, namun pada implementasinya juga dihadapkan banyak tantangan antara lain, pertama keamanan data. Jadi sistem online rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan, pencurian data, dan malware. Banyak contoh kasusnya yang kita bisa lihat selama ini. Perbankan yang sebegitu ketatnya masih aja ada penipu-penipu yang mengatasnamakan customer support-nya. Banyak yang tertipu apalagi di data perbankan. Lalu ada perlindungan data, company harus menginvestasikan dalam cybersecurity yang kuat untuk melindungi data pelanggannya dan data perusahaannya. Contoh kasus seperti yang kemarin di BSI.
Bank Syariah Indonesia. Lalu ada infrastruktur teknologi, konektivitas, ketersediaan internet yang stabil dan cepat sangat penting untuk kelancaran operasional dari bisnis. Jadi cost untuk biaya sewa gedung berkurang, tapi cost untuk bandwidth internet yang stabil itu bertambah, plus minus. Lalu biaya infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi membutuhkan investasi yang besar, persaingan yang ketat, karena banyaknya pemain di pasar bisnis yang sangat kompetitif, dengan banyaknya pemain baru yang bermunculan, startup. Lalu ada diferensiasi, perusahaan harus mampu membedakan diri dari pesaing untuk menarik pelanggan. Lalu ada tantangan dari perubahan perilaku konsumen. Jadi konsumen yang sekarang saat ini ekspektasinya yang sangat tinggi. Jadi konsumen memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pengalaman berbelanja online, seperti kecepatan pengirimannya dan kemudahan dari pengembaliannya. Lalu ada selanjutnya ada regulasi, jadi peraturan yang kompleks, peraturan terkait e-bisnis terus berkembang dan dapat menjadi tantangan bagi perusahaan untuk memenuhi semua persyaratannya. Seperti yang kita ketahui di TikTok Shop, masih kita godok di regulasinya di Indonesia, sehingga sempat harus ditutup ya TikTok Shop itu. Lalu selanjutnya ada studi kasus perusahaan yang sukses. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut beberapa contoh perusahaan yang telah sukses dalam menerapkan bisnis yang sebelumnya tradisional. Amazon, dari toko buku online menjadi raksasa e-commerce global, Amazon telah berhasil mengubah cara kita berbelanja. Ini Amazon pionir ya. Amazon itu pionirnya di e-commerce. Kalau yang sekarang kita lihat Tokopedia, Shopee ya Amazon yang lebih dulu. Lalu ada Netflix contohnya. Perusahaan ini telah merevolusi industri hiburan dengan model bisnis berbasis langganan streaming. Lalu selanjutnya ada Alibaba. Alibaba juga sebagai platform e-commerce terbesar di China. Alibaba telah menciptakan ekosistem bisnis online yang sangat luas. Jack Ma ya, saya nggak tahu sekarang kabarnya Jack Ma tuh kayaknya ketutup aja gitu. Dulu kayaknya apa-apa banyak di beritanya gitu. Sekarang tidak terlihat. Om Jack Ma. Sebentar ya rekan-rekan semua, sebentar. Saya harus angkat telepon dulu. Oke, selanjutnya setelah ada contoh perusahaan yang sukses mengubah bisnis dari yang tradisional menjadi yang sekarang. Selanjutnya adalah strategi sukses dalam bisnis.
beberapa cara agar berhasil dalam bisnis, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi kunci seperti fokus pada pengalaman pelanggan, membangun website yang user-friendly, berikan layanan pelanggan yang baik, dan personalisasi pengalaman berbelanja, optimalkan search engine optimization, peringkat yang baik di mesin pencari sangat penting untuk meningkatkan visibilitas bisnis online, lalu manfaatkan sosial media, gunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun brand awareness masing-masing bisnis. Lalu ada analisis data, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, lalu beradaptasi dengan perubahan di dalam industri bisnis yang terus berkembang. Boleh jadi perusahaan harus siap beradaptasi dengan perubahan teknologi dan target pasar atau tren pasar. Ya. Selanjutnya ini kalian summary, ada kuis. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kita kan sampai jam 7 ya. Kalian bisa buat summary bebas. Pertanyaannya, jelaskan secara ringkas bagaimana e-bisnis dapat membangun ekonomi di sektor pariwisata dan menambah daya tarik pengunjung menikmati destinasi wisata yang dituju. Seperti contohnya ya, karena saya suka nonton bola gitu ya ke stadion. Dulu tuh pengalaman saya 2010 atau 2009 ya waktu itu. Kalau mau nonton timnas tuh harus ngantri lama di Gelora Bung Karno yang penuh berjubel kayak gitu. Antrian yang query-nya yang banyak, terus loketnya yang disediakan sangat sedikit. Tapi dengan berkembangnya kemajuan seperti sekarang, kita nggak perlu lagi ngantri yang lama di Gelora Bung Karno, cukup sediakan platform-platform yang sudah ditunjuk oleh PSSI, harus belinya lewat tiket.com atau hal yang lainnya, sehingga lebih praktis, kita lebih pasti, dan menghemat waktu dan biaya. Jadi itu pengalaman-pengalaman saya ya dulu gitu. Kalau mau nonton bola di Gelora Bung Karno, timnas Indonesia yang kalau dulu tuh sampai ada yang nginep gitu kan di Gelora Bung Karno nonton Piala Asia. Nah sekarang bagaimana sih kalau menurut tanggapan teman-teman, bisnis ini sudah merevolusi di sektor pariwisata dan menambah daya tarik pengunjung. Paling itu aja sih. Silakan nanti kalau misalnya udah bisa kita presentasikan ya satu persatu dari teman-teman hal yang paling relate aja gitu di pengalaman pribadi teman-teman. Mungkin setelah after maghrib kita ketemu lagi. Saya akan standby Zoom-nya. Coba boleh ditulis atau boleh langsung kita face to face menjelaskan. Pertanyaannya, jelaskan secara ringkas summary kalian bagaimana bisnis dapat membangun ekonomi di sektor pariwisata dan menambah daya tarik pengunjung menikmati destinasi wisata yang akan dituju. Mungkin itu aja ya rekan-rekan semua ya. Silakan dicari summary-nya. Uh, Siap. saya saya coba share PDF-nya. Iya, sekarang udah nggak ada jebolan-jebolan lagi. Kayak udah dulu tuh masuk 15 menit setelah kick off tuh masih bisa gitu kan.
ke polisi-polisi yang jaga, dia ngasih cuma 20.000 ya, masuk 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 gitu masih. Ya, aman sekarang udah enggak kayaknya. Dulu zamannya apa ya, Piala Asia kan, Indonesia tuh salah satu tuan rumah di Piala Asia. Masih zaman Eloko, Irfan Bahdim, nah itu masih sering tuh ke sana. Ya itu PDF saya sudah share di chat Zoom. Silakan nanti summary-nya boleh ditulis atau kalian mau boleh ucapkan langsung boleh. Nanti presentasi satu persatu. Oke, pemahaman dari bisnis merubah, merevolusi dari sektor pariwisata yang kita alami sehari-hari. Itu aja ya, teman-teman ya. Saya standby di Zoom. Mungkin after maghrib saya balik lagi. Ya, makasih teman-teman semua. Thank you. Saya shutdown video dan audionya. Setelah maghrib ya, Pak? Ya, ya, boleh. Setelah maghrib aja, biar Ya, masih. Pak. Ah, siap. Ya, gimana rekan-rekan semua? Sudah siap untuk pemaparan summary-nya? Kalau sudah siap, kita mulai lagi ya. Jadi Mas Abi Sofyan, oke, dia lagi dalam perjalanan pulang. Mungkin saya dulu, Pak. Oke, boleh, Mas Dwi Haji, summary-nya. Suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas, 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 Mas. Oke, Pak. Saya mungkin Ya. milih topiknya tentang MotoGP sih, Pak. Oke, ya. Oke, Pak. Kan tadi pertanyaan jelaskan secara singkat bagaimana bisnis dapat membangun ekonomi di sektor pariwisata dan Hmm, menambah daya tarik pengunjung melalui destinasi wisata yang dituju. Nah, oke, di sini saya ingin membawa topik tentang MotoGP yang kemarin baru terselenggara di Mandalika, Lombok. Nah, ya. menurut Oke, saya e-bisnis memerankan peran penting dalam bangun ekonomi dan sektor wisata sih, Pak. hmm, Khususnya pada ada event besar, entah itu yang internasional gitu sih, Pak. Seperti MotoGP di Mandalika yang bertepatan di Lombok. Nah, dengan e-bisnis kan teknologi digital, promosi destinasi wisata, terus penjualan tiket itu lebih melalui platform online untuk ya. di Setuju. sharingan itu disebarluaskan. Paham. Nah, dari e-bisnis itu memudahkan juga wisatawan untuk mencari informasi, entah itu memesan tiket, terus penginapan, transportasi, serta layanan layanan yang ada di event tersebut, entah itu tour guide dan lain-lain sih, Pak. Baik, baik. Nah, Jadi lebih lebih terstruktur lah gitu ya. iya benar. Nah, Hmm. di MotoGP Lebih terpola. tersendiri itu memanfaatkannya tuh menarik pengunjung global cara kampanye digital, entah itu di Instagram dan platform sosial media Hmm. yang sekarang mungkin udah kolaborasi sama sponsor-sponsor, katakanlah Gresini terus Pertamina juga udah. Ya. Nah, jadi dengan e-bisnis ini
apalagi di pagelaran event yang internasional, biasanya untuk staff dan para rider itu akan mencari destinasi wisata yang ada di Lombok sebelum race itu terjadi gitu sih Pak. Jadi sekalian promosi, walaupun mereka katakanlah promosi lewat story dengan kearifan lokalnya tersendiri di Indonesia gitu loh Pak. Iya, baik. Walaupun sebelum race dimulai, biasanya rider post di Instastory-nya atau di sosial media lainnya dia Iya berkunjung. benar. Jadi secara tidak langsung tuh menunjukin keindahan yang dipunya Indonesia gitu Pak melalui bisnis gitu sih Pak. Masing-masing rider tersebut. Baik. Oke, thank you Mas Dwi Aji Ya, Pang. saya Pak. Itu sih Pak dari saya Pak. Ada yang lainnya dari rekan-rekan yang lain, Mas Luis Mareto atau Mas Handoko, Mas Abi Sofyan, silakan. Yang paling relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisnis itu merevolusi budaya yang seperti yang tadi dijelaskan di pemaparan, merevolusi juga terutama di bidang pariwisata ya gitu yang saya ketahui gitu dari pagelaran nonton bola di stadion baik itu timnas ataupun klub di sepak bola Indonesia, lalu dari pagelaran konser musik seni itu juga sangat membantu dari e-bisnis. Eh, sektor transportasi juga sangat membantu gitu ya. Dari awalnya tiketing itu manual, sekarang menggunakan e-money dan place yang lainnya itu queue-nya atau antriannya bisa lebih soft, lebih tertata. Ya mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain bisa disampaikan pendapat, saran. Kalau yang tadi Mas Dwi Aji Pangestu eh, menyinggung tentang MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dari bentuk promonya, dari bentuk tiketingnya, dan di luar arena maupun luar di dalam arena maupun di luar arena itu sangat membantu ya dari bisnis konsep and desain ini. Ada yang lainnya mungkin dari ini Mas Luzmar itu atau Mas Handoko, Dani Abdul Majid, boleh disampaikan pendapatnya atau sarannya. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada lagi dari rekan-rekan yang lain, dari Mas Luzmar itu atau Mas Abi yang sedang dalam perjalanan, Mas Handoko Deni Abdul Majid, kalau misalnya ada tambahan lain, kita mungkin akhiri aja ya di pertemuan kedua mata kuliah e-business konsep and design. Kita akan ketemu lagi nanti di jam 7 di mata kuliah e-business teknologi. Baik, saya tutup aja ya. Mas Dwi Aji Pangestu, terima Siap, Pak. kasih atas masukannya yang tadi. Bagus banget. E-business di sektor pariwisata di Mandalika sangat membantu kearifan lokal, UMKM lokal, dan itu sangat menghidupkan. Ya mudah-mudahan pagelaran seperti itu diperbanyak lagi gitu ya. Kita sih pengen ya Ya, Pak. F1 juga bisa masuk gitu kan. MotoGP juga bisa masuk, walaupun saya sendiri melihatnya cuma di TV gitu kan, di platform video.com. Cuma ya untuk orang-orang sana membantu banget gitu kan. Kapan lagi gitu mereka bisa datang ke sini buat nonton langsung. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini di malam hari ini. Terima kasih waktu dan atensinya, Mas Dwi Aji Pangestu, Mas Adi Sofyan, hati-hati di jalan, Mas Mareto, dan Mas Handoko. Terima kasih waktu dan atensinya.
Saya pamit undur diri dan ketemu lagi nanti jam 7 ya kita mulai. Iya, Pak. Lagi. Oke. Terima kasih ya rekan-rekan semua. Ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.